Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Nah, perkenalkan nih, nama saya Sarah Dina. NIM 0301181007. Jurusan PAI 1 semester 5. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Dosen pengampu Ibu Doktoranda Arlina MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yuk simak penjelasannya. Definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad, dan bagi yang membacanya merupakan perbuatan ibadah. Next, definisi hadis. Menurut bahasa, hadis artinya yaitu baru, dekat, warta, ataupun berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Berikut 4 fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Pertama, Al-Huda, artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kedua, Al-Furqan, artinya pemisah dan pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asy-Syifa, artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit mental. Nah, yang terakhir nih, Al-Mau'izah, artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berada di jalan Allah. Next, fungsi hadis. Pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum, contohnya tentang cara sholat. Kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa. Ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ini pun dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi berdasarkan bimbingan Allah. Untuk mencapai hal tersebut harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna.
Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Sekian dan demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.